Shalom, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa ada banyak orang Kristen yang masih dilarang beribadah di negeri kita? Mengapa masih ada gereja yang ditutup meskipun izinnya lengkap? Mengapa ada saudara-saudara kita yang harus berpindah-pindah tempat hanya untuk bisa memuji Tuhan? Miris sekali jika kita melihat fakta ini. Mungkin kita juga bertanya, bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Bukankah Dia sanggup melindungi umat-Nya? Mengapa Dia mengizinkan semua ini terjadi? Pertanyaan ini begitu nyata, terutama ketika kita sendiri yang menyaksikan bagaimana sebagian saudara kita harus beribadah di tenda darurat atau di rumah-rumah kecil dengan rasa was-was karena takut diganggu. Tetapi saudara, hari ini firman Tuhan ingin membuka mata kita. Yesus sendiri sudah menubuatkan bahwa jalan mengikut Dia bukanlah jalan yang mulus. Justru ketika kita hidup setia kepada Kristus, dunia akan membenci kita. Dunia yang menolak Tuhan tidak akan pernah mudah menerima orang yang membawa terang Kristus. Namun, Alkitab juga menegaskan bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan yang besar. Tuhan sedang membentuk umat-Nya, memurnikan iman mereka, dan melalui penderitaan sementara ini, Ia sedang mempersiapkan kemuliaan yang jauh lebih besar. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan situasi sekarang ini? Baik, aku akan menjelaskan secara singkat dan sederhana menurut keimanan Kristen dan Alkitab. Dengarkan sampai selesai, karena Tuhan Yesus akan mengajarkan bagaimana kita harus menyikapi semua ini. Sebelum kita lanjut, berikan sikap kita yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang dengan hati yang terbuka di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa dunia ini penuh tantangan, tetapi kami percaya Engkau tetap memegang kendali. Urapi kami melalui firman-Mu hari ini, supaya hati kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, dan kami mengerti kehendak-Mu. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami penganiayaan, biarlah firman ini menjadi penghiburan yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, Yesus sudah lebih dahulu memperingatkan bahwa dunia akan membenci kita. Dalam Yohanes 15 ayat 18-20, Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, maka dunia membenci kamu. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Kata-kata ini bukan hanya sekadar sejarah 2000 tahun yang lalu, tetapi sedang kita alami hari ini. Lihatlah keadaan di negeri kita sendiri. Begitu banyak kejadian yang dialami anak-anak Tuhan, seperti yang baru-baru ini terjadi. Adanya kejadian di Padang, Sumatera Barat, pada 27 Juli 2025. Jemaat GKSI Anugerah melaksanakan ibadah anak-anak di Sunday School Rumah Doa saat sekelompok warga menyerang dengan balok kayu dan batu, memecahkan kaca, merusak perabotan, serta memukul anak-anak berusia 9 dan 11 tahun hingga luka-luka. 2 anak harus dilarikan ke rumah sakit karena trauma dan kekerasan fisik. Lembaga Bantuan Hukum Padang mendesak pihak berwenang memproses hukum para pelaku dengan pasal 156 dan 175 KUHP karena pelanggaran kebebasan beribadah. Ini bukan kejadian tunggal. Pada 17 Maret 2024,
jemaat di Sagabunar, Tangerang, diusir secara paksa setelah kebaktian selesai. Pastor dipaksa menyatakan layanan ibadah dihentikan tanpa batas waktu. Pada 27 Juni 2025, ada banyak orang menyerbu retret pemuda Kristen di Cidahu, Kuningan, Jawa Barat, dengan menghancurkan properti dan memaksa peserta lari, sedangkan aparat terdepan tampak tidak bertindak. Ini bukanlah cerita dari negeri jauh. Ini adalah kenyataan di tanah air kita. Dan saudara, ini bukan hanya tentang penolakan manusia. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya." Ini adalah bagian dari konsekuensi kita mengikut Kristus. Dan Efesus 6 ayat 12 mengingatkan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan. Ada peperangan rohani yang sedang berlangsung. Tetapi saudara, janganlah kita putus asa. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kita alami bertujuan memurnikan iman kita seperti emas yang dimurnikan dalam api. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk semakin bergantung kepada-Nya. Sama seperti pada zaman gereja mula-mula, penganiayaan tidak memadamkan Injil. Justru karena penganiayaan, Injil menyebar ke seluruh dunia. Apa yang musuh rencanakan untuk menghancurkan gereja, Tuhan pakai untuk memajukan kerajaan-Nya. Mari kita lihat saudara-saudara kita di daerah-daerah Indonesia yang tetap setia walau harus beribadah dengan sederhana. Ada yang hanya beralaskan tikar di tanah, ada yang menyanyi dengan suara pelan supaya tidak terdengar oleh orang luar. Tetapi sukacita mereka luar biasa. Mereka tahu bahwa ibadah bukan sekedar gedung atau fasilitas, tetapi perjumpaan dengan Allah yang hidup. Itu adalah teladan bagi kita yang sering kali mudah mengeluh. Namun, saudara, di tengah semua ini kita harus ingat, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dunia mungkin membenci kita, tetapi kita dipanggil untuk mengasihi. Lukas 6 ayat 28 berkata, "Berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Ini memang sulit, tetapi disinilah kekuatan iman Kristen. Kita tidak melawan dengan kebencian, melainkan dengan kasih. Saudara, mungkin kita ingin berteriak dan membalas mereka yang menutup gereja, yang menghina iman kita. Tetapi Yesus memberikan teladan di kayu salib. Ketika Dia disiksa dan diolok-olok, Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Inilah yang harus kita lakukan. Kita harus mendoakan mereka yang menganiaya kita. Kita harus menunjukkan kasih Kristus kepada mereka, bukan untuk membenarkan tindakan mereka, tetapi untuk menunjukkan bahwa kasih Allah lebih besar dari kebencian mereka. Saudaraku yang mungkin sedang mendengar ini dan pernah ikut menolak atau menganiaya umat Kristen, kami ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda. Kami bukan musuh Anda. Kami bukan ancaman bagi Anda. Kami mengasihi Anda karena kami diajarkan oleh Tuhan kami untuk mengasihi. Kami berdoa supaya Anda mengenal Yesus yang kami sembah. Yesus yang kami sembah bukan hanya Tuhan bagi orang Kristen, tetapi Dia adalah juru selamat bagi seluruh dunia. Dia datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan. Dan bagi kita yang percaya kepada Kristus, jangan pernah berhenti beribadah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita." Sekalipun kita harus berpindah tempat,
Sekalipun kita harus berkumpul dalam kelompok kecil, jangan tinggalkan ibadah. Gereja bukan hanya gedung, tetapi tubuh Kristus. Kita butuh satu sama lain untuk saling menguatkan. Kita juga harus terus memegang firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dalam masa-masa sulit, firman Tuhan adalah kekuatan kita untuk tetap berdiri. Jangan biarkan ancaman membuat kita diam, karena ada banyak jiwa yang sedang menunggu untuk mendengar kabar baik keselamatan. Dengan hikmat, teruslah memberitakan Injil. Saudaraku yang terkasih, dunia boleh melarang kita, dunia boleh membatasi kita, dunia boleh mencoba menutup mulut kita, tetapi dunia tidak bisa memadamkan iman kita. Matius 5 ayat 10-12 berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Jangan takut, tetaplah setia, tetaplah berdoa untuk mereka yang menganiaya kita, dan jika Anda mendengar ini dan Anda termasuk orang yang pernah menolak atau melukai umat Tuhan, ketahuilah bahwa kasih Kristus tersedia juga bagi Anda. Tuhan ingin menyelamatkan Anda. Dia ingin Anda mengenal kasih-Nya yang mengampuni dan memulihkan." Sebagai kesimpulan, penganiayaan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru itu bukti bahwa kita berada di jalan yang benar. Dunia membenci terang Kristus, tetapi terang itu tidak akan pernah bisa dipadamkan. Percayalah, penderitaan sementara ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Maka saudara, tetaplah setia sampai akhir. Jangan goyah, jangan berhenti beribadah, jangan berhenti mengasihi, dan jangan berhenti berdoa bagi mereka yang membenci kita. Karena kasih Kristus bisa mengubah hati yang paling keras sekalipun. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala, kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau berbicara melalui firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau tetap memegang kendali atas segala sesuatu. Kami berdoa khusus untuk saudara-saudara kami di negeri kami tercinta ini, yang sedang dilarang beribadah, yang gerejanya disegel, yang harus beribadah di tempat tersembunyi. Kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan biarlah mereka tetap setia sampai akhir. Kami juga berdoa bagi mereka yang menganiaya umat-Mu. Buka mata hati mereka untuk mengenal kasih Kristus. Ampuni mereka ya Tuhan, dan jamah mereka dengan kasih-Mu yang sanggup mengubah hidup. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa penderitaan ini hanya sementara, tetapi kemuliaan yang Engkau sediakan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.